warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ramadhani dari kelas 4B Peternakan, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Edi Marwan MTD. Khulafaur Rasyidin merupakan orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulafaur Rasyidin merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir pada tahun 568 Masehi atau 55 tahun sebelum Hijrah. Nama lengkapnya ialah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Dia merupakan khalifah pertama dan merupakan sahabat terdekat Rasulullah. Ia juga termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, pengganti Nabi sebagai khalifah diserahkan kepada musyawarah umat muslim. Proses pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah berlangsung cukup dramatis karena terjadi perdebatan antara dua golongan, yaitu kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor mencalonkan Sa'id bin Ubaidillah, seorang pemuka dari suku Khazraj, sebagai pengganti Nabi. Dalam kondisi tersebut, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah juga menyampaikan pendirian kaum Muhajirin, yaitu menetapkan pemimpin dari kalangan Quraisy. Tetapi hal tersebut mendapat perlawanan keras dari Al-Hubab bin Munzir dari kaum Ansor. Dalam perdebatan tersebut, Abu Bakar mencalonkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Zahra sebagai khalifah, tetapi mereka menolak usulan tersebut. Umar bin Khattab tidak membiarkan proses tersebut semakin rumit. Beliau membayat Abu Bakar sebagai khalifah yang diikuti oleh Abu Ubaidah. Proses pembayatan tersebut terus berlangsung hingga akhirnya Abu Bakar resmi menjadi khalifah selanjutnya. Usaha-usaha yang dilakukan Abu Bakar pada masa kekhalifahannya adalah meredam pemberontakan oleh kaum murtad, memberantas nabi-nabi palsu, dan memerangi orang-orang yang tidak ingin membayar zakat. Sedangkan kemajuan yang ia raih pada masa kekhalifahannya yaitu perbaikan sosial masyarakat, perluasan dan pengembangan wilayah Islam, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Rintangan-rintangan yang ia lalui pada masa kekhalifahannya antara lain memerangi bibit-bibit nabi palsu dan meluruskan hukum atas pembangkangan masyarakat-masyarakat yang tidak ingin membayar zakat atau membayar pajak pada saat itu. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 2 tahun dan ia wafat pada tahun ke-13 Hijriah pada usia beliau 63 tahun, sama dengan usia wafatnya Rasulullah SAW. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi. Umar berasal dari keluarga keturunan Bani suku Adi atau Bani Adi. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah setelah ditunjuk langsung oleh Abu Bakar yang sedang sakit di saat itu. Hal itu dilakukan karena agar tidak terjadi perselisihan di antara kalangan umat manusia. Usaha-usaha yang dilakukan Umar bin Khattab pada masa kekhalifahannya adalah membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi yang masing-masing provinsinya dipimpin oleh gubernur dan bertanggung jawab kepada khalifah. Lalu, kemajuan yang ia raih pada masa kekhalifahannya adalah membentuk Dewan Hakim untuk mendampingi gubernur guna mengadili berbagai perkara. Rintangan yang ia lalui pada masa kekhalifahannya adalah golongan Syiah dan Khawarij yang semakin menguat. Umar bin Khattab memimpin selama kurang lebih 10 tahun, sehingga ia wafat ditikam oleh kaum Majusi Abu Lu'la, budak dari Al-Mukhirah, pada saat Umar bin Khattab sedang mengimami sholat subuh. Yang ketiga ada
Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Ketika Umar sakit keras akibat ditikam oleh kaum Majusi, ia membentuk tim formatur yang diketuai oleh dirinya sendiri. Dengan kesepakatan umat muslim bersama, akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Usaha yang dilakukan Utsman bin Affan pada masa kekhalifahannya adalah melanjutkan perjuangan khalifah sebelumnya untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Sedangkan kemajuan yang ia raih yaitu melakukan berbagai pembangunan infrastruktur guna menunjang kesejahteraan rakyatnya. Rintangan yang ia lalui pada masa kekhalifahannya merebaknya fitnah-fitnah keji yang mengancam integrasi Islam pada saat itu. Utsman wafat karena terbunuh dalam peristiwa berdarah ketika sedang membaca Al-Quran pada usia 83 tahun. Dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Ali merupakan keponakan sekaligus menantu dari Rasulullah. Setelah Utsman meninggal dunia, umat Islam yang ada di Madinah bingung siapa yang akan menggantikan Utsman sebagai khalifah. Kemudian ada usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dan karena adanya desakan dan kerusuhan di mana-mana, maka Ali bersedia menjadi khalifah selanjutnya. Usaha-usaha yang dilakukan Ali pada masa kekhalifahannya adalah melakukan rotasi kepemimpinan pejabat lama ketika kepemimpinan berada di tangan Utsman dengan pejabat yang baru. Kemudian kemajuan yang ia raih pada masa kekhalifahannya adalah mengambil kembali tanah-tanah yang pernah dibagikan oleh kekhalifahan Utsman guna mengembalikan kestabilan negara. Rintangan yang ia lalui pada masa kekhalifahannya adalah memerangi masifnya kemurtadan selepas wafatnya Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib wafat dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam pada tanggal 26 Januari 661 Masehi di Masjid Agung Kufah. Itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Edi Marwan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.